menyembah Engkau malam hari ini Tuhan. Ini setiap kami umat-Mu Bapa, kami datang menyembah Engkau, kami datang memuji Engkau Tuhan. Benar hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Ini setiap pribadi kami, ini setiap hati kami Tuhan. Kami mau nyatakan di hadapan Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Benar hanya Engkau yang layak ditinggikan sampai selama-lamanya Tuhan. Hanya nama-Mu yang layak kami muliakan, hanya nama yang layak kami sembah Tuhan. Lebih lagi kami mau pujian kami malam hari ini Bapa. Sama-sama katakan, ku hidup karena anugerah-Mu. Kami hidup sampai hari ini Tuhan. Kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Engkaulah sumber kehidupan kami Tuhan. Oh, ini pujian kami Tuhan. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan. Engkaulah pusat penyembahan kami. Yesus, lebih lagi kami nyatakan, oh, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan disembah di dalam roh dan
pujikan, kami muliakan Tuhan. Hanya bagimu segala pujian, hormat dan sembah kami. Bagi Allah sang pemilik kehidupan kami Tuhan. Oh sungguh anugerah-Mu yang besar mengalir dalam kehidupan kami. Katakan Kau yang layak, Kau yang layak, hanya Kau Tuhan, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Sampai selama-lamanya hanya Kau yang layak Tuhan. Sampai selama-lamanya Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima sembah kami, Kau yang layak terima hormat kami Tuhan. Kami sembahkan glory, glory, haleluya. Kami sembahkan besar anugerah-Mu, besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami muliakan. Mari jemaat Tuhan kita sembah Tuhan. Mari buka hatimu sembah Tuhan. Mari buka hatimu bagi Tuhan. Sembah Dia. Shikarala baba 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 maya she. Shikarala baba 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 ya shikarala baba. Biarlah anugerah-Mu mengalir Tuhan. Biarlah anugerah-Mu mengalir dalam setiap hati kami, dalam setiap kehidupan kami. Yesus Tuhan. Shikarala baba 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 ya she. Uraba baba 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 ya shikarala baba. Shikarala baba 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 ya she.
hidup kami. Sungguh kasih-Mu mengalir Tuhan, kuasa-Mu mengalir penuhi kami. Shikarala baba 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 Yesus, shikarala baba 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 Yesus, shikarala baba baba Yesus, shikarala baba 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 shikarala baba 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 shikarala baba Yesus, shikarala baba baba Yesus. Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini seruan hati kami jemaat-Mu Tuhan, ini seruan hati kami anak-anak-Mu Tuhan. Benar hanya Engkau yang layak kami tinggikan, benar hanya Engkau yang layak kami muliakan sampai selama-lamanya Tuhan. Oh Yesus, kami mau nyatakan sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Lebih lagi katakan dengan hatimu, Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak Tuhan. Di pujian kami malam hari Tuhan, mengalir dari hati kami Tuhan. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Lebih lagi katakan, sebab Kau layak, terima pujian. Amin Tuhan, Kau yang layak, sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas. Lebih sungguh nyatakan, sebab Kau layak, Kau yang layak Tuhan Yesus. Sebab Kau layak, ku agungkan Raja di atas segala. Kau Raja kami, Raja di atas segala. Raja, Raja di atas segala. Raja Yesuslah Raja di atas segala raja, yang layak ditinggikan. Seorang-seorang terbaik bagi Bapak Ibu Saudara harus bisa bedakan antara melayani pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan. Ini dua hal yang berbeda. Kelihatannya hampir sama, melayani pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan ini hampir sama. Saya berikan contoh supaya Bapak Ibu Saudara bisa lebih mengerti, lebih paham lagi. Ketika Marta dan Maria bersama-sama melayani, saat itu ada Tuhan Yesus datang ke rumah mereka. Marta sibuk, ya, di dapur seksi sibuk melayani untuk supaya sebentar Tuhan Yesus bisa makan. Dia sibuk melayani, dia menegur, ya, akan saudaranya Maria yang tidak membantu dia. Banyak orang sibuk dalam pelayanan pekerjaan Tuhan hari-hari ini, tapi belum tentu mereka sedang melayani pribadi Tuhan di dalam hidup mereka. Di dalam pelayanan itu dibutuhkan satu pengorbanan. Kalau belum siap memberikan pengorbanan, belum siap berkorban, jangan melayani Tuhan. Kenapa? Karena suatu saat kita akan kecewa di dalam pelayanan. Pelayanan itu harus ada pengorbanan, korban waktu, ya, kemudian korban tenaga,
korban dana, kita harus keluar uang, korban perasaan, kadang-kadang kita difitnah, ada orang tidak suka, kita clash dalam pelayanan. Kalau kita tidak siap dengan hal-hal seperti ini, maka kita tidak akan bisa melayani Tuhan dengan Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan melanjutkan pelajaran kita minggu lalu. Baru saja kita menyaksikan liputan khotbah daripada pelayan Kristus bagian pertama, dan hari ini kita akan belajar bagian kedua. Sebelum kita akan melanjutkan pelajaran kita bagian kedua, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini, apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Tuhan memberkati, mengurapi hamba-Mu dan memberkati setiap kami, agar kebenaran firman Tuhan yang kami terima hari ini bukan cuma memberkati hidup kami, tetapi terlebih lagi mengubah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelayanan kita harus digerakkan dengan sesuatu yang benar. Apa yang selama ini menggerakkan kita melayani Tuhan? Apakah kita digerakkan oleh sesuatu yang salah atau sesuatu yang benar? Itu tergantung dari apa yang saat ini kita sedang lakukan di dalam hidup kita. Ada orang yang begitu rajin, begitu luar biasa ketika melayani Tuhan, tetapi ujung-ujungnya dasar pelayanannya bukan kasih kepada Tuhan, bukan karena cintanya kepada Tuhan, tetapi dasar adalah mencari sesuatu seperti persembahan. Kalau tidak ada persembahan, pelayanannya biasa. Tapi kalau ada persembahan, pelayanannya luar biasa. Hendaklah setiap kita, pelayanan kita jangan digerakkan dengan uang. Uangnya tidak salah, kita semua butuh uang, tetapi cinta akan uang itu merupakan akar segala kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang harusnya menggerakkan kita melayani? Hendaklah setiap kita digerakkan pelayanan kita oleh kasih. Karena kasih kita kepada Tuhan itulah yang menggerakkan kita sampai kita mau melayani. Mengapa kita rela pergi ke tempat yang jauh, ke tempat yang tidak enak? Karena kasih kita kepada Tuhan. Mengapa kita rela keluar uang, keluar tenaga, memberikan waktu? Karena kasih kita kepada Tuhan. Beritahu kalau Bapak Ibu Saudara sedang berada di rumah bersama dengan keluarga, beritahu kiri kanannya, hendaklah pelayananmu digerakkan oleh kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pelayanan kalau kita punya motivasi atau landasan salah, itu akan mengakibatkan persoalan di dalam pelayanan kita. Saya berikan contoh. Satu kali murid-murid Tuhan Yesus, mereka sedang bertengkar, mereka sedang clash. Ya, di dalam pelayanan kita juga kadang-kadang kita pernah mengalami hal itu. Apa yang menyebabkan seringkali dalam pelayanan itu terjadi persoalan, pertengkaran antara pelayan satu dengan pelayan yang satu, antara jemaat dengan jemaat. Ya, apa yang menjadi penyebab di sini? Penyebabnya sama seperti apa yang sedang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Lukas 9 ayat yang ke-46. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Timbullah pertengkaran. Oleh sebab apa? Tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Jadi pertengkaran itu muncul ketika ada yang merasa yang terbesar, terhebat. Seringkali terjadi pertengkaran di dalam pelayan-pelayan di antara jemaat, bukan karena masalah-masalah yang lain, tetapi masalah siapa yang paling hebat di gereja, siapa yang paling kaya di gereja, yang punya banyak uang ingin menguasai gereja, kalau bisa ingin menguasai pendeta, siapa yang lebih dulu itu yang hebat. Ini yang menjadi penyebab banyak gereja yang hancur, banyak pelayanan yang hancur, disebabkan karena pelayan-pelayan Tuhan melayani tidak digerakkan oleh kasih, tetapi mereka mencari kepentingan sendiri. Tidak salah kalau Tuhan mempercayakan kita pelayanan yang lebih dan lebih lagi, tetapi kita harus hati-hati. Semakin kita di atas, Tuhan katakan siapa yang ingin di atas dia harus melayani. Melayani di sini artinya kita harus punya hati hamba, melayani satu dengan yang lain.
Kita akan melanjutkan pelajaran kita minggu lalu. Kita sudah belajar seorang pelayan Kristus itu harus siap pikul salib dan siap bayar harga. Yang kedua, pelajaran kita, seorang pelayan Kristus memiliki ciri yang kedua, yaitu memiliki ketaatan. Sehebat apapun pelayanan kita, kalau kita tidak memiliki ketaatan kepada Tuhan, kepada otoritas, kepada siapa yang ada di atas kita, pelayanan kita tidak akan berkenan. Suatu saat pelayanan kita akan hancur. Kita lihat bagaimana Lucifer, begitu hebatnya, ya, dia mempunyai sayap yang indah. Sekali dia buka sayapnya, begitu banyak alat musik yang keluar. Tetapi Lucifer itu hancur, dia jatuh. Kenapa? Karena tidak taat, ingin menyamai yang maha tinggi. Kadang-kadang ketika pelayanan kita sudah mulai dipakai oleh Tuhan, ada kecenderungan banyak pelayan-pelayan Tuhan mulai tidak taat, mulai menunjukkan sikapnya bahwa saya sudah hebat, saya sudah luar biasa. Padahal kita tidak ingat dulunya kita siapa. Ini yang menyebabkan banyak kehancuran dalam pelayan-pelayan Tuhan. Saya berdoa untuk setiap kita di tempat ini, setiap kita yang adalah pelayan-pelayan Kristus, kita apapun yang kita lakukan, sehebat apapun yang kita kerjakan, jangan lupa untuk kita mau taat kepada otoritas, kepada Tuhan. Kita tidak bisa taat kepada Tuhan kalau kita tidak taat kepada otoritas. Ada orang mengatakan, saya cuma mau taat kepada Tuhan, saya tidak mau taat kepada manusia. Tetapi Tuhan memberikan otoritas dalam hidup kita, di dalam dunia ini, pemerintah, ya, dan segala sesuatu di dalam gereja, dalam rumah, ada otoritas yang Tuhan taruh. Itu tidak kebetulan. Dan Tuhan mau kita belajar untuk taat. Ketika kita ingin taat, itu tidak enak. Ketika kita lebih tidak taat lagi, jauh lebih tidak enak. Seperti siapa? Anak bungsu, anak terhilang. Ketika dia jauh dari Bapa, ya, dekat dengan Bapa mungkin tidak enak, tidak bisa bebas, tapi jauh dari Bapa, hidupnya jauh lebih tidak enak. Untuk kita menjadi taat dibutuhkan kerendahan hati. Orang sombong itu sulit untuk taat. Saya berikan contoh Bapak Ibu Saudara, ketika Naaman diperintahkan untuk turun mandi di Sungai Yordan, dia tidak mau. Kenapa? Sombong, angkuh. Orang angkuh itu sulit untuk melakukan firman Tuhan. Ketika dia tidak mau turun, pegawainya sampaikan, apa susahnya turun? Apa susahnya mandi? Ya, seringkali di dalam kehidupan kita Tuhan berbicara kepada kita untuk kita mengampuni. Mengampuni itu sulit atau tidak? Mengampuni itu mudah bagi orang yang rendah hati, yang mau belajar melakukan firman. Tetapi mengampuni itu akan menjadi sesuatu yang sulit sekali bagi orang sombong. Orang sombong adalah orang yang tidak mau belajar melakukan kebenaran firman Tuhan. Begitu susah untuk dia bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa setiap kita di tempat ini belajar, untuk kita belajar rendah hati, mau melayani. Contohnya adalah Tuhan Yesus, kita sudah belajar minggu lalu, mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai seorang hamba, dan taat sampai mati di atas kayu salib. Jadi mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai hamba, merendahkan diri, dan taat. Ini penting sekali. Kalau kita ingin dipakai oleh Tuhan, kuncinya tadi adalah ketaatan kita. Begitu Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir, jadi yang pertama adalah bayar harga. Ya, seorang pelayan Kristus harus siap bayar harga. Seorang pelayan Kristus harus siap pikul salib. Yang kedua, modalnya adalah ketaatan. Dan yang ketiga, seorang pelayan Kristus itu melayani dengan tulus dan rela. Ini penting sekali. Ketika kita melayani dengan tulus, kita melayani dengan hati. Kita melayani tidak ada sesuatu yang kita ingin tampilkan dalam hidup kita. Orang yang melayani dengan tulus dan rela adalah orang yang ketika dia melayani mau
ada otoritas, tidak ada otoritas tetap begitu semangat melayani. Ya, ada orang yang kalau ada otoritas, wah begitu semangat, begitu sungguh-sungguh, begitu dia, wah begitu rajinnya. Tapi ketika otoritasnya tiba-tiba harus pelayanan keluar kota, hore saya bebas, melayani semau-maunya, ya kerajinannya tidak seperti biasa, malas-malasan, ya. Ketika melayani mungkin lebih banyak ya untuk main HP dan sebagainya. Kenapa? Tidak ada otoritas, tidak ada yang mengawasi. Tetapi firman Tuhan mengajar kepada kita, pelayanan itu harus dengan tulus dan rela. Efesus pasal yang ke-6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jadi firman Tuhan mengajar kepada kita harus taat sama seperti kita taat kepada Kristus. Pelayanan kita yang kita kerjakan itu sama dengan kita sedang melayani Kristus. Apapun itu. Seringkali kita sendiri yang memberi label atas pelayanan kita. Kalau pelayanan di atas mimbar itu pelayanan yang luar biasa, ya, pelayanan yang di bawah mimbar itu pelayanan yang biasa, pelayanan yang di luar, ya, mungkin jadi tukang parkir, ngatur kendaraan dan sebagainya, itu pelayanan yang wah pokoknya itu orang-orang yang tidak diangkat. Itu yang memberi label itu adalah kita. Padahal kita sendiri tahu firman Tuhan ini mengajar kepada kita bahwa lakukan pelayanan kita dengan takut dan gentar, sama seperti kita sedang melayani Tuhan. Jadi walaupun kita di luar sana kita melayani yang lain, kita mengatur, itu melayani Tuhan. Menjadi penjemput tamu melayani Tuhan. Seperti saya hari ini menyampaikan firman Tuhan, itu juga melayani Tuhan. Jadi tidak ada label dalam pelayanan ini. Semua pelayanan itu Tuhan menilainya, bukan manusia yang menilai. Manusia mungkin bisa menilai rajin, ya, luar biasa taat, tapi kalau Tuhan menilai itu adalah hati kita. Bagaimana pelayanan kita yang dinilai dari hati kita? Apakah kita taat kepada Tuhan, ya? Ada tugas pelayanan yang diberikan oleh gereja kepada kita. Apakah kita sudah menjalankan dengan baik, tidak bolong-bolong? Ada orang melayani kalau lagi senang hatinya baru melayani. Ada orang melayani kalau hari besar mau melayani. Di minggu-minggu biasa tidak mau melayani. Banyak alasan. Itu tidak taat, ya. Tuhan mau kita belajar melayani itu, apapun yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh taat kepada Kristus. Ayat yang ke-6, Efesus 6 ayat yang ke-6. Jangan hanya di depan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Jadi pelayanan kita itu bukan untuk menyenangkan hati manusia, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus atau sebagai pelayan-pelayan Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Jadi pelayanan yang kita lakukan ini adalah kehendak Tuhan supaya kita bisa melayani Dia, melayani Raja di atas segala raja. Ayat yang ke-7. Dan dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Dikatakan dengan rela kita lakukan pelayanan kita, dengan sungguh-sungguh kita lakukan, kita melayani Tuhan dan bukan kita sedang melayani manusia. Ayat 8 dikatakan kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Jadi pelayanan yang kita lakukan itu bukan cuma biasa, tetapi dikatakan kita akan terima balasan. Ada upah yang menanti kita ketika kita melayani. Bapak Ibu Saudara yang melayani sungguh-sungguh, melayani penginjilan, melayani bersaksi, melayani di gereja, melayani di dalam rumah, apapun pelayanannya kita kerjakan tidak sia-sia. Ada upah yang Tuhan siapkan bagi orang yang melayani. Dikatakan ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Kalau kita tidak dihargai, kalau kita tidak terima penghargaan, kita tidak terima pembalasan dari manusia, tidak apa-apa, karena Tuhanlah yang nanti akan memberikan kita pembalasan itu di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mengapa kita harus melayani Tuhan? Alasannya adalah karena hidup kita bukan milik kita lagi. Kita tidak bisa semau-mau kita atas hidup kita karena hidup kita bukan milik kita lagi. Galatia pasal yang kedua ayat 19-20.
Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi Kristus hidup dalam kita. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi dikatakan ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Artinya hidup kita bukan milik kita lagi. Kita tidak bisa semau-mau kita, tidak bisa bebas, karena hidup kita telah ditebus oleh pengorbanan Tuhan. Tuhan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Tuhan telah mati buat kita. Oleh karena itu ketika Tuhan sudah mati buat kita, kita sebagai orang yang telah ditebus. Saya berikan contoh, kalau seorang budak telah ditebus oleh tuannya, budak itu tidak bisa bebas lagi. Karena dia sudah ditebus, sudah dibayar, dia sepenuhnya milik tuannya. Begitu juga kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita tidak bisa semau-mau kita. Mau melayani kalau hati kita senang, kalau ada waktu, kalau saya tidak sibuk. Tapi kalau lagi sibuk, wah saya tidak punya waktu untuk melayani. Tidak bisa seperti itu. Kita harus selalu mengutamakan pelayanan dalam kehidupan kita. Pelayanan adalah satu kehormatan, bukan beban. Jangan jadikan pelayanan sebagai satu beban, tapi jadikan satu kehormatan. Dan hidup kita bukan milik kita lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita sudah menyelesaikan 3 poin tentang pelayan Kristus. Saya berharap setiap kita belajar bahwa seorang pelayan Kristus itu mau pikul salib. Melayani itu tidak selalu identik dengan sesuatu yang menyenangkan. Kadang-kadang kita mengalami sesuatu yang tidak enak. Yang kedua, seorang pelayan Kristus modalnya itu adalah ketaatan. Sehebat apapun pelayanan kita, kalau engkau tidak taat kepada otoritasmu, Tuhan tidak akan pakai lagi. Karena Tuhan ingin memakai orang yang cuma taat saja. Dan yang ketiga, mengapa kita melayani Tuhan? Ya, yang ketiga adalah karena ya kita pelayan-pelayan Kristus itu harus melayani dengan ketulusan, dengan kerelaan. Itulah membuat kita menjadi pelayan Kristus yang rela untuk dikirim kemana saja, melayani kemana saja, tidak pilih-pilih, rela. Dengan tulus kita melayani tanpa motivasi apapun. Itu yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima pada hari ini. Kami berdoa untuk setiap kami yang sudah hadir di hari ini. Tuhan memberkati akan setiap kami. Pelayanan apapun yang kami dipercayakan oleh Tuhan, Tuhan memberkati pelayanan kami. Agar pelayanan kami dilandasi oleh kasih, bukan oleh sesuatu yang lain, tetapi karena kasih kami kepada Tuhan itulah yang membuat kami mau melayani. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan terima doa berkat hari ini. Kiranya berkat Tuhan yang terbaik daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus memberkati kita semua dimanapun kita berada. Diberkati pernikahan kita, diberkati anak cucu kita, diberkati akan usaha, bisnis, pekerjaan, sekolah, kuliah diberkati oleh Tuhan, diberkati akan kota Kendari, dan diberkati bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, adalah sebuah anugerah kalau kita bisa melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita untuk menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup
ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Inilah hidupku hanya bagimu Tuhan, selama hidupku Tuhan. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.